Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Perawat Akademik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang public health nursing atau perawat publik atau perawat komunitas. Definisi dan fokus keperawatan kesehatan publik atau keperawatan kesehatan komunitas dan keperawatan yang berbasis komunitas. Di sini, keperawatan kesehatan publik dapat didefinisikan sebagai suatu bidang praktik profesional dalam keperawatan kesehatan komunitas atau publik di mana keterampilan teknis keperawatan, interpersonal analitis, dan organisasi diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan karena dapat mempengaruhi publik. Keterampilan ini diterapkan bersama dengan orang lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan yang komprehensif atau menyeluruh terhadap keluarga, kelompok lain, serta melalui pengukuran untuk evaluasi atau kontrol dari hal-hal yang mengancam terhadap kesehatan. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan untuk mobilisasi masyarakat sebagai aksi di bidang kesehatan. Keperawatan kesehatan publik dan komunitas, sini keperawatan kesehatan publik dapat didefinisikan sebagai suatu bidang praktik profesional dalam keperawatan kesehatan komunitas publik, di mana keterampilan teknis keperawatan, interpersonal analitis, dan organisasi diterapkan untuk mengatur masalah kesehatan karena dapat mempengaruhi publik. Sedangkan keperawatan kesehatan komunitas dianggap sebagai area yang lebih luas dan area spesialisasi yang lebih umum yang meliputi banyak subspesialitas tambahan, misalnya keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan forensik, dan keperawatan di rumah. Nah, keperawatan berbasis komunitas di sini praktik keperawatan yang berbasis komunitas mengacu pada penerapan proses keperawatan dalam merawat individu dan individu di dalam konteks keluarga di mana mereka tinggal bekerja atau pergi ke sekolah atau ketika mereka berada di sistem pelayanan kesehatan. Keperawatan berbasis komunitas berada pada tatanan khusus dan penekanannya adalah pada keperawatan akut dan kronis yang mencakup area praktik seperti keperawatan kesehatan di rumah, keperawatan rawat jalan. Dalam keperawatan kesehatan komunitas, klien utamanya adalah kelompok dan komunitas. Untuk praktik keperawatan kesehatan komunitas atau publik, di sini penerapannya yang pertama ada pencegahan tentang penyakit, kemudian yang kedua ada promosi kesehatan. Di sini yang bersifat kolaboratif dan berlandaskan pada penelitian serta teori. Nah, hal ini berarti bahwa proses keperawatan diaplikasikan untuk merawat individu, merawat keluarga, merawat agregat atau kelompok, serta masyarakat. Nah, ini menurut standar keperawatan kesehatan komunitas menurut ANA 2013. Selanjutnya di sini teman-teman ada fungsi pokok kesehatan publik. Di antaranya yang pertama adalah pengkajian baik terhadap individu, keluarga, agregat, dan masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan, kemudian komunitas dan jaminan kesehatan. Ini menurut Third Council of Public Health Nursing Organisasi. Kemudian selanjutnya di sini ada ruang lingkup keperawatan kesehatan komunitas. Kita lihat ruang lingkupnya ada apa aja di sini. Yaitu ruang lingkup dan standar praktik keperawatan antara American Nurse Association dan The Third Council of Public Health Nursing Organisasi. Di sini ada kesehatan komunitas adalah hasil upaya kolaborasi antara standar tersebut yang dikembangkan pada tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2013. Ruang lingkup dan standar praktik yang terbagi menjadi standar praktik dan standar kinerja profesional menjelaskan kompetensi spesifik antara perawat kesehatan komunitas dengan spesialis perawatan komunitas. Nah, teman-teman di sini ada standar praktik keperawatan kesehatan komunitas. Kita lihat untuk standarnya. Standar praktik meliputi ada 6 standar yang berdasarkan pada model yang berpikir kritis,
pada proses keperawatan dengan kompetensi pada setiap langkah proses keperawatan. Langkah implementasinya yaitu lebih lanjut dipecah menjadi beberapa area. Di antaranya yang pertama, untuk area kesehatan komunitas spesifik termasuk koordinasi layanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga konsultasi. Yang keempat, kegiatan terkait kebijakan standar kinerja profesional yang meliputi kompetensi kepemimpinan yang diperlukan dalam praktik profesional, kemudian seluruh perawat yang sudah memiliki registrasi atau STR. Kemudian standar tambahan khususnya di sini untuk peran perawat kesehatan komunitas atau perawat kesehatan komunitas spesialis. Kemudian yang keenam, praktik yang berbasis ilmiah atau evidence practice atau penerapan dari penelitian. Kemudian kolaborasi pemanfaatan sumber daya dan advokasi. Kemudian kompetensi khusus pada kesehatan komunitas seperti contohnya membangun koalisi atau mencapai konsensus dalam masalah kesehatan masyarakat, mengkaji sumber daya kesehatan yang tersedia dalam populasi, kemudian advokasi untuk akses yang merata terhadap asuhan keperawatan komunitas dan layanan kesehatannya. Nah, praktik berbasis populasi dan intervensi keperawatan kesehatan komunitas atau publik di sini, keperawatan yang berfokus terhadap populasi berkonsentrasi pada kelompok orang tertentu atau agregat yang berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, di sini yang pertama berfokus pada seluruh populasi atau agregat. Kemudian berdasarkan pengkajian terhadap status kesehatan populasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada mempertimbangkan berbagai faktor penentu kesehatan yang luas. Yang keempat, menekankan seluruh level pencegahan, baik pencegahan primer, sekunder, ataupun tersier. Kemudian yang kelima, terlibat dengan masyarakat, sistem individu, dan keluarga. Untuk sementara perawat atau nas kesehatan komunitas atau publik ini bertanggung jawab untuk subpopulasi tertentu di dalam masyarakat. Nah, ini untuk roda kompetensi keperawatan kesehatan komunitas ya, atau perkesmas peran perawat kesehatan masyarakat atau perawat kesehatan komunitas yang generalis. Di sini untuk keterampilan di dalam pengkajian atau menganalisis, di sini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor penentu kesehatan dan penyakit bagi populasi individu, populasi agregat atau masyarakat. Kemudian dapat menggunakan data epidemiologi dan perspektif untuk ada pengkajiannya, kemudian dapat mengidentifikasi variabel yang dapat mengukur sehat dan koneksi kesehatannya, kemudian dapat menggunakan metode atau instrumen yang valid di dalam penelitiannya, dapat mengidentifikasi sumber daya dari instrumen kesehatan masyarakat, contohnya sumber daya kesehatan ya khususnya, kemudian menggunakan sumber data yang valid dan variabel untuk perbandingan di dalam data pada saat proses pengkajian. Kemudian dapat mengidentifikasi antara kesenjangan yang ada di lapangan. Kemudian menjalankan prinsip dan pedoman etika, hukum, kebijakan pengumpulan, penggunaan, dan pelaporan data. Kemudian selanjutnya mengaplikasikan ilmu keperawatan kesehatan komunitas yang berbasis ilmiah atau penerapan evidence practice dan penelitian. Kemudian selanjutnya di sini ada pengembangan kebijakan atau keterampilan untuk perencanaan program pada perawat kesehatan komunitas generalis di sini, yaitu perawat generalis dapat mengidentifikasi berbagai isu kebijakan di dalam keperawatan komunitas,
kemudian menggambarkan struktur sistem kesehatan di masyarakat, di mana tempat tersebut adalah di tempat praktik atau di bagian desa binaannya. Kemudian untuk perawat generalis, untuk pengembangan kebijakan di sini dapat mengidentifikasi implikasi dari pilihan kebijakan program kesehatan di masyarakat atau mengidentifikasi dari ajarannya. Kemudian selanjutnya ini dapat mengumpulkan informasi yang dapat dipertimbangkan atau informasi-informasi yang relevan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, kemudian dari tim kesehatan lain yang berada di masyarakat atau lintas sektor. Kemudian dapat menggambarkan struktur sistem di masyarakat dan berpartisipasi dalam tim kesehatan. Kemudian untuk keterampilan komunikasi bagi perawat komunitas generalis, yaitu diharapkan dapat mengkaji pengetahuan tentang kesehatan pada masyarakat, baik pada individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian di sini dapat menampung masukan atau saran dari masyarakat yang terkait terhadap peningkatan kesehatan. Kemudian menggunakan berbagai metode untuk informasi atau pengembangan informasi atau penyuluhan, ya, untuk peningkatan kesehatan. Contohnya di sini untuk metode-metode yang dilakukan untuk promosi kesehatan atau penyebar luasan informasi tentang kesehatan. Tidak hanya untuk penyebar luasan informasi tersebut, tidak hanya penyuluhan melalui ceramah langsung. Di sini kita bisa menggunakan berbagai media yang sesuai dengan mengikuti zaman. Kemudian selanjutnya dapat berkomunikasi secara efektif dengan klien, baik individu, keluarga, ataupun masyarakat. Artinya di sini bahasa yang digunakan atau pada saat kita penyuluhan itu bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk keterampilan kompetensi budaya pada perawat generalis, pada perawat komunitas, di sini diharapkan dapat memanfaatkan faktor penentu dari budaya yang bisa menyebabkan masyarakat tersebut sakit, atau faktor penentu dari budaya tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap sakit. Kemudian dapat menggunakan konsep pengetahuan tentang penyakit tersebut dari budaya-budaya yang dianut oleh masyarakat. Kemudian menyesuaikan asuhan puskesmas, di mana asuhan keperawatan komunitas ini yang biasa digunakan di suatu puskesmas atau di mana perawat komunitas tersebut berada. Kemudian menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan komunitas. Di sini baik faktor ekstrinsik ataupun intrinsik, ya, dari dalam atau dari luar. Kemudian menjelaskan manfaat dari tenaga kesehatan. Nah, menjelaskan manfaat dari tenaga kesehatan komunitas itu fungsinya apa saja. Di sini kita membantu atau meningkatkan atau penyebarluasan informasi tentang kesehatan dan manfaatnya untuk masyarakat itu apa. Kemudian menunjukkan praktik keperawatan kesehatan komunitas yang peka terhadap budaya. Nah, teman-teman, di tiap daerah, di tiap tempat di mana teman-teman praktik, mungkin di sini budaya-budayanya itu sangat berbeda dan memiliki suatu khas bagi tiap daerahnya dan dapat mempengaruhi terhadap proses sehat dan sakit. Kemudian selanjutnya bagi perawat generalis pada dimensi masyarakat, pada keterampilan praktiknya di sini dapat memelihara perspektif dari ekologi.
Baik, saya lanjutkan kembali pada perawat generalis, pada dimensi masyarakat dan keterampilan praktik. Di sini diharapkan dapat memelihara perspektif ekologi atau bagaimana cara pandang kita untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian dapat mengidentifikasi berbagai isu penelitian pada keperawatan komunitas pada saat ini atau mengikuti dengan perkembangan ilmu. Kemudian selanjutnya dapat mengidentifikasi mitra masyarakat atau partnership ya untuk menjalankan program-program yang ada di masyarakat, khususnya program-program kesehatan. Kemudian selanjutnya bekerja sama dengan mitra masyarakat atau lintas sektor yang dapat berpengaruh atau berkontribusi terhadap kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian bermitra secara efektif atau efisien pada lintas sektor tersebut. Kemudian menjelaskan peran pemerintah di sini, fungsinya apa aja terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian dapat memanfaatkan aset dan SDM untuk menyebarluaskan atau menyebarkan informasi tentang kesehatan. Kemudian selanjutnya mencari masukan atau rencana keperawatan atau mendukung kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masyarakat, khususnya kebijakan-kebijakan terhadap kesehatan komunitas tersebut. Selanjutnya pada keperawatan generalis, keperawatan komunitas di sini untuk keterampilan ilmu kesehatan komunitasnya, di sini diharapkan dapat menggabungkan ilmu kesehatan masyarakat dan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatannya. Kemudian dapat menjelaskan landasan atau sejarah dari keperawatan komunitas itu sendiri. Kemudian menjelaskan program yang dapat berkontribusi. Jadi di sini kita diharapkan dapat menjelaskan atau turut andil di dalam program-program kesehatan komunitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini dapat menggunakan metode dasar epidemiologi atau angka kejadian yang luar biasa yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian dapat menginterpretasikan penelitian yang relevan dengan kejadian yang saya lanjutkan pada perawat kesehatan komunitas, perawat generalis pada keterampilan perencanaan keuangan dan manajemen. Di sini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan dari segi keuangan atau manajemen, kemudian dapat menggambarkan struktur atau kewenangan serta fungsinya dari manajemen tersebut, kemudian dapat mematuhi kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap manajemen atau keuangan. Kemudian dapat menyediakan data-data yang diperlukan, kemudian dapat menjelaskan dampak atau keterbatasan dari keuangan atau manajemen tersebut, dapat memberikan masukan, kekurangan atau kelebihan, kemudian dapat menyediakan data-data yang diperlukan. Selanjutnya dapat melakukan penyesuaian pemberian asuhan keperawatan. Contohnya dari segi keuangan untuk penyesuaian pemberian asuhan keperawatan baik individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian dapat memberikan masukan positif dan negatifnya. Kemudian dapat mengaplikasikan keterampilan kemudian memanfaatkan keterampilan yang sudah ada di masyarakat, kemudian memberikan masukan dan menjalankan program-program puskesmas. Untuk perawat generalis selanjutnya di sini untuk kemampuan berpikir, sistem dan kepemimpinan, di sini diharapkan dapat menjadi standar atau etika praktik pada perawatan komunitas
dapat mengaplikasikan teori sistem di dalam prakteknya, kemudian dapat berpartisipasi di dalam intervensi dan implementasinya, kemudian mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan publik, kemudian menggunakan kesempatan pembelajaran dengan baik pada masyarakat khususnya, baik individu, keluarga, dan masyarakat, kemudian dapat bertindak sebagai mentor pada kliennya, kemudian mempertahankan komitmen pribadi sebagai perawat kesehatan komunitas atau publik, selanjutnya berpartisipasi dalam program inisiatif dari masyarakat, kemudian menyesuaikan pemberian asuhan keperawatan di puskesmas, baik individu, keluarga, dan masyarakat, kemudian mengetahui tentang hukum dan kebijakan terkait keperawatan kesehatan komunitas atau publik. Selanjutnya, untuk praktik keperawatan kesehatan komunitas memerlukan beberapa jenis data untuk melakukan pendekatan ilmiah yang berfokus terhadap populasi, di antaranya ada epidemiologi atau badan ilmu pengetahuan, atau masalah tertentu serta solusinya. Kemudian yang kedua, informasi tentang masyarakat tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk tabel berikut ini menjelaskan tentang tipe informasi, contohnya serta sumbernya. Di sini untuk tipe informasi, di sini data-data yang diperlukan adalah dari data demografi. Untuk data demografi seperti contohnya ada usia, jenis kelamin, ras, etnis, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat. Nah, sumbernya ini bisa didapatkan dari data statistik vital atau nasional, baik dari provinsi, daerah, lokal, serta sensus. Kemudian untuk kelompok risiko tinggi atau RESTI, contohnya di sini untuk status kesehatan dan indikator kesehatan berbagai subpopulasi di masyarakat. Misalnya anak-anak, orang tua, atau orang cacat. Itu bagian dari kelompok risiko tinggi. Nah, teman-teman di sini sumbernya bisa didapatkan dari statistik kesehatan, dari morbiditas, mortalitas atau natalitas, atau statistik penyakit, insiden, dan prevalensi. Kemudian ketersediaan layanan atau penyedia layanan, contohnya di sini untuk Departemen Kesehatan Pemerintah, penyedia layanan kesehatan untuk individu, keluarga yang berpenghasilan rendah, kemudian lembaga dan organisasi layanan masyarakat, seperti contohnya PMI. Nah, sumbernya dari mana? Di sini yang pertama untuk misalkan dari peta atau petunjuk kota, buku telepon atau pekerja sosial lokal atau regional, atau daftar penyedia layanan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian perawat kesehatan komunitas setempat. Nah, selanjutnya di sini ada intervensi kesehatan komunitas untuk perawat atau nurse kesehatan komunitas. Yang pertama berfokus pada asuhan pada individu atau kelompok agregat. Kemudian populasi di berbagai tatanan seperti tatanan rumah, di klinik, di tempat kerja, dan sekolah. Kemudian selanjutnya mengkaji kebutuhan kesehatan populasi dan sumber daya kesehatan serta mengidentifikasi nilai-nilainya. Kemudian bekerja dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengimplementasi berbagai program dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan. Kemudian mengevaluasi efektivitas program setelah dilakukan implementasi. Untuk roda intervensi kesehatan komunitas di sini ada dua. Yang pertama yang berbasis populasi, kemudian yang kedua memiliki 3 level praktik masyarakat.
sistem dan individu serta keluarga, kemudian mencakup 17 intervensi kesehatan publik dengan level praktik dan intervensi yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut Keller et al. Tahun 2004. Nah, dalam roda intervensi di sini memiliki 17 intervensi kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi 5. Di antaranya adalah tindakan yang diambil atas nama masyarakat, sistem individu dan keluarga, kemudian meningkatkan atau mempertahankan status kesehatan. Teman-teman bisa dilihat untuk tabelnya. Ini adalah tabel dari roda intervensi kesehatan komunitas. Di situ ada populasi individu, ada individu, ada komunitas. Di situ ada pemasaran sosial atau penyebarluasan informasi tentang kesehatan, kemudian pengembangan dan penegakan kebijakan pada keperawatan publik, penyelidikan penyakit atau kejadian terkait kesehatan atau prevalensi, kemudian ada populasi terbelakang atau masyarakat yang ketinggalan, kemudian ada screening kesehatan, ada rujukan dan tindak lanjut terhadap kesehatan, kemudian ada fungsi delegasi atau pelimpahan kewenangan, ada konseling dan konsultasi tentang kesehatan komunitas, kemudian ada kolaborasi atau partnership, kemudian pengorganisasian di masyarakat, dan advokasi. Berikut adalah roda intervensi kesehatan komunitas. Nah, untuk intervensi pada definisi kesehatan komunitas bagi perawat yang surveillance di sini diharapkan dapat menggambarkan atau memonitor peristiwa-peristiwa kesehatan yang terjadi di masyarakat atau di daerah tertentu. Kemudian dapat melaksanakan dan mengevakuasi intervensi kesehatan komunitas. Kemudian pada pengendalian penyakit dan kejadian terkait kesehatan, di sini diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematis dan menyeluruh. Kemudian untuk populasi terbelakang, di sini diharapkan dapat menemukan populasi yang memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatannya. Untuk screening kesehatan, di sini intervensinya dapat mengidentifikasi individu dengan faktor risiko kesehatan dengan penemuan kasus KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian menemukan individu dan keluarga dengan faktor risiko tinggi yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM. Atau yang menghubungkan dengan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian untuk rujukan dan tingkat lanjut, di sini kita membantu individu, keluarga, serta kelompok untuk mengidentifikasi dan akses sumber daya untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat tersebut. Kemudian untuk manajemen kasus, di sini mengintervensikan atau mengoptimalkan kemampuan merawat diri dan individu serta keluarga. Kemudian untuk fungsi delegasinya, kita akan melaksanakan tugas-tugas asuhan keperawatan secara langsung di bawah otoritas setempat. Kemudian untuk pendidikan kesehatan, di sini dapat mengkomunikasikan fakta dari kesehatan klien, kemudian memiliki ide-ide yang bagus atau yang baik untuk melakukan intervensi keperawatan, kemudian keterampilan yang dapat mengubah pengetahuan
ke arah yang lebih baik, terutama pengetahuan terhadap kesehatan. Kemudian konseling di sini menjalin hubungan interpersonal dengan masyarakat, kemudian sistem keluarga serta individu. Untuk konsultasi di sini intervensinya yaitu mencari informasi dan memberikan beberapa solusi pilihan untuk masalah. Contohnya di sini ada untuk pemecahan masalah yang ada di keluarga, baik masalah kesehatan ataupun masalah keluarganya. Kemudian untuk kolaborasi di sini kita berkomitmen bersama 2 atau lebih pada organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Kemudian pembentukan relasi atau partnership di sini kita akan meningkatkan dan mengembangkan antar organisasi untuk tujuan bersama. Intinya di sini untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Kemudian untuk pengorganisasian masyarakat, di sini untuk perawat publik diharapkan membantu untuk mengidentifikasi masalah atau tujuan bersama. Jadi masalah kesehatannya apa, tujuannya bagaimana. Kemudian untuk advokasi dapat mengajukan perkara atau tindakan bersama orang lain dengan fokus pengembangan untuk mengajukan perkara tersebut. Contoh dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian untuk pemasaran sosial di sini untuk intervensinya dengan menggunakan prinsip pemasaran komersial dan teknologi terhadap program yang dirancang. Untuk pemasaran komersial di sini artinya dengan menggunakan metode atau teknologi-teknologi yang berkembang pada saat ini. Untuk pengembangan dan penegakan kebijakan di sini untuk menempatkan masalah kesehatan sebagai agenda atau pengambil keputusan. Nah, ini untuk contoh intervensi pada level sistem dalam sebuah investigasi penyakit. Perawat nurse kesehatan komunitas diharapkan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Provinsi dan Kabupaten dalam program vaksin misalnya untuk mengkoordinir penanganan terhadap wabah campak kepada sekelompok populasi migran. Ini salah satu contoh intervensi di level sistem. Kemudian ada salah satu contoh intervensi di level populasi. Contohnya masyarakat dalam screening kesehatan, perawat nurse kesehatan masyarakat bekerja sama dengan sekolah menengah atas di suatu area dengan memberikan profil kesehatan setiap siswa agar mereka dapat mengubah gaya hidupnya dalam hal gizi dan aktivitas baik agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian untuk implementasi pada level individu, contohnya di sini ada rujukan dan tindak lanjut akan terjadi ketika seseorang perawat atau nurse menerima rujukan untuk merawat seorang individu, misalkan dengan penyakit jiwa yang memerlukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan minum obatnya atau untuk mencegahnya kembali dirawat di rumah sakit. Nah, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi tentang PHN. Materi bisa dilihat atau dari buku Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga Era Sipayer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.